Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Putri Natalia dengan NIM 193020304011. Saat ini saya menempuh pendidikan di program studi PPKN di Universitas Palangkaraya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu media pembelajaran yang bisa kita pakai selama musim corona dan serba keonlinean ini. Dan mungkin ini sangat tidak asing sekali ya di telinga kalian tentang aplikasi Google Form. Nah, jadi Google Form ini biasa digunakan untuk survei dan juga untuk menghasilkan data yang lebih cepat karena kita tidak perlu langsung datang ke orangnya, tapi kita bisa tinggal kirimkan aja dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, dan juga aplikasi dari Google Form ini bisa kalian gunakan untuk pembelajaran secara online. Kalau misalnya kalian berprofesi sebagai guru ataupun tenaga pendidik, kalian juga bisa gunakan Google Form ini untuk bisa diberikan kepada siswa. Karena kita tidak perlu kertas, kita juga tidak perlu biaya print ataupun biaya pencetakan, tinggal dibikin saja di HP, di laptop, dan juga dengan aplikasi ataupun dengan media yang bisa terakses internet, dan kalian bisa gunakan link ini untuk disebarkan dan juga untuk dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan aplikasi kali ini aku akan jelaskan mengenai bagaimana sih cara downloadnya, gimana sih cara pakainya, dan lain sebagainya dengan menggunakan media HP. Karena teman-teman semua di sini saya yakin sekali tidak semuanya ya punya laptop. Jadi aku akan jelaskan bagaimana sih cara untuk menggunakan Google Form dengan HP, gimana cara pakainya. Nah, kalian bisa simak videonya di sini. Halo semuanya, nah pada video kali ini aku akan jelaskan ya gimana cara untuk membuat Google Form. Nah, jadi Google Form yang aku maksud ini atau Google Formulir ini, nah ada aplikasi-aplikasi yang sejenis itu juga ya, sejenis Google Form, dia sejenis Google Form tapi kalian bisa pilih tema dan juga lebih mudah gitu loh pengerjaannya, dan itu namanya SurveyHeart. Jadi SurveyHeart itu dia seperti Google Form, dia salah satu bentuk dari Google Form juga, tapi dia lebih ringan dan juga dalam bentuknya bentuk app. Jadi ini bisa kalian gunain untuk penelitian ataupun untuk kalau misalnya kalian jadi guru, kalian malas gitu kan buat bikin kertas-kertas yang disebar-sebar. Kan sebenarnya bukan malas juga sih, tapi karena situasi juga kan gak memungkinkan kita untuk membuat hal yang seperti itu, makanya semuanya dialihkan ke serba online. Oke, kita langsung buka aja ke Play Store. Lalu kalian tulis di sini SurveyHeart. Itu di riwayatku ada SurveyHeart. Nah, oke, kita cari SurveyHeart. Kalian tinggal install aja. Kalian bisa lihat di sini aplikasinya ringan banget ya, cuma 9,7 MB. Dan itu nggak bakalan menu-menuhin gitu, nggak bakalan menu-menuhin HP kalian kalau misalnya kalian download. Dan aku akan perlihatkan ya gimana bentuk dari SurveyHeart. Kalian tinggal tunggu aja sampai terinstall. Ini kayaknya jaringanku agak lumayan. Nah, oke, sudah terbuka ataupun sudah terinstall. Kita tinggal buka. Nah, pratinjau template dan tema instan untuk survei Anda. Kalian bisa di skip lalu juga di oke. Nah, kalian bisa pilih akunnya. Nah, jadi teman-teman ada sebuah keunggulan banget ya kalau menurut aku dengan menggunakan Google Form ini. Kenapa? Di sini aku langsung jelaskan mengenai, langsung aku review aja ya aplikasinya, dan juga aku akan berikan tentang apa aja sih yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, jadi Google Form ini teman-teman, dia itu sistemnya bakalan tersimpan gitu loh. Data itu tersimpan aman karena dia kan tersambung tuh ke email kita. Jadi kalau kalian nggak perlu harus memori di HP, kalian nggak perlu harus simpan datanya. Jadi kalau misalnya nih aplikasinya nih terhapus nih, kalian bingung, aduh gimana nih gitu, aplikasinya terhapus, gimana dengan data-dataku? Kalian tenang aja, kalian tinggal download lagi, lalu kalian tinggal pilih nih email kalian atau masukin email kalian, dan semuanya otomatis itu tersimpan semua ke emailnya kalian. Jadi itu enaknya. Kalau misalnya di kertas kan kalau misalnya hilang, terbakar ataupun banjir lah istilahnya, itu kan gak bakalan bisa terselamatkan kan. Kalau ini asalkan kalian punya HP, kalian punya laptop, kalian punya paket internet,
asalkan kalian masih ingat nih dengan email dan juga passwordnya, kalian bisa akses data ini gitu di mana aja dan juga kapan aja, mau pagi, siang, sore, malam dan lain sebagainya. Tinggal buka HP semua langsung ada. Nah oke, aku akan pilih akunnya, yaitu akunku sendiri, Lydia Putri Natalia. Nah, jadi ini kuesioner yang pernah aku bikin ya teman-teman. Tapi aku akan contohkan gimana cara bikin yang baru. Jadi di sini ada formulir dan juga kuis. Kalian bisa pilih. Tapi kalau misalnya yang kali ini akan aku praktekkan itu formulir ya. Formulir atau Google Form yang dimana kalian bisa kasih jawaban yang banyak. Kalau misalnya di kuis itu dia lebih ke pilihan ganda. Tapi terserah teman-teman mau pilihan ganda, mau pilih kuis atau formulir. Kalau kuis itu bentuknya seperti ini. Dia kayak pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Sebenarnya hampir sama juga sih dengan Google Form, ya kurang lebih aja lah, tapi aku akan coba yang formulir. Nah kalian ini bisa kalian pilih tema-temanya, ada tema pendidikan, lalu juga ada kesehatan, registrasi, makanan. Kalian bisa pilih-pilih nih tema-temanya. Oke, kita pendidikan apa ya, kita pilih yang ini aja deh, keanggotaan atau formulir berlangganan. Jadi di sini teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan ya, tapi pertanyaan-pertanyaannya itu nggak harus kayak maksudnya nggak harus yang harus ngikut ini. Kalian bisa hapus, lalu juga kalian bisa tambahin juga di sini sesuai dengan apa yang kalian mau. Oke, ini contoh ya. Ini misalnya aku hapus nih semuanya dan kita akan mulai dari baru. Nah kalian bisa pilih gitu loh teman-teman judulnya. Misalnya judulnya UTS semester 2. Lalu juga keterangannya wajib diisi gitu. Ini contoh ya teman-teman, wajib diisi. Nah lalu kalian tinggal pilih nih, kalian mau dalam bentuk apa. Ada jawaban singkat, jawaban panjang, email, nomor, pilihan ganda, kotak centang, drop down, pokoknya banyak banget. Nah kalau misalnya kalian milih ke pilihan ganda nih teman-teman, kalau misalnya pilihan ganda itu enaknya juga di Google Form, itu dia bakalan langsung terbentuk dalam summary atau ringkasan gitu loh secara otomatis. Jadi kalian itu gak perlu hitung lagi persentasenya segala macam. Jadi kayak langsung ada gitu terlihat bahwa dia ini milihnya apa, berapa orang yang milih jawaban A atau milih jawaban B dan sebagainya. Jadi benar-benar kayak memudahkan pekerjaan kalian banget lah. Nah misalnya nih aku kasih pertanyaan, misalnya 1 ditambah 1 sama dengan berapa gitu. Pertanyaan aja sih ini. Misalnya pilihan ganda ya, kita tambahkan opsi misalnya 1, lalu juga habis itu kita tambahkan opsi lagi, jawabannya adalah 2, habis itu 3, habis itu tambahkan opsi, jawabannya adalah 8. Nah jadi kalian selain itu juga kalian bisa pilih nih opsinya mau dalam bentuk kotak centang atau mau dalam bentuk drop down, hampir sama aja semuanya. Kita pakai yang pilihan ganda aja ya. Nah kalau misalnya kalian dari jawaban ini nih, misalnya ini kan udah ada pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban-jawabannya. Nah misalnya tambahkan opsi lainnya, jadi kayak bisa ditulis gitu loh teman-teman. Misalnya nih di antara A, B, C dan D, ataupun di antara pilihan ini gak ada jawabannya, nanti kalian bisa tambahkan di bagiannya, tambahkan opsi lainnya. Nah kalian juga bisa nentuin ini pertanyaan yang wajib diisi apa enggak. Kalau misalnya wajib diisi, kalian bisa centang. Nah jadi kalau enaknya juga nih di Google Form, kalau misalnya ada tulisan nih wajib diisi, berarti kan itu wajib banget kan diisi dan nggak bakalan bisa tersubmit kalau nggak diisi. Jadi kalian bisa nentuin mana pertanyaan wajib dan mana yang pertanyaan yang bisa dipilih, bisa dijawab ataupun enggak. Nah oke, kita kayak langsung bukan keluar juga sih, jadi pencet ke ini buat menyimpan datanya. Ini kan dalam bentuk pilihan ganda nih teman-teman. Kalian juga bisa juga jawaban panjang ini misalnya esai nih, misalnya esainya kayak apa itu lampu. Ini contoh ya teman-teman. Nah lalu juga kita bisa pilih kayak jawaban panjang. Di sini ada email, nomor, tanggal, waktu. Nah dan mungkin kalian bingung ya apaan sih itu. Nah jadi email, nomor, tanggal, waktu itu kalian bisa pilih jawabannya itu dalam bentuk tanggal ataupun waktu, misalnya nih tanggal. Nah jadi tuh kayak jawabnya tuh kita tuh kalau misalnya pengen jawabnya tuh kayak langsung ada kayak tanggal-tanggal gitu loh. Dan mungkin kalau kalian yang udah pernah ngisi Google Form mungkin paham lah
Lalu juga bisa waktu dalam bentuk nomor. Kalau kita kasih angka juga nggak bakalan masuk gitu. Tapi karena kita ini dalam bentuk esai, jadi ya udahlah jawaban panjang. Nah, kalian juga bisa milih juga teman-teman, bisa milih gambar, video, ataupun situs web. Misalnya nih aku pilih gambar. Aku pilih gambar nih, misalnya gambar lampu ya. Nah, jadi bisa langsung ada gitu loh teman-teman. Ya, misalnya apa itu lampu gitu. Nah, lalu juga kalian juga bisa milih video. Nah, kalau misalnya video ini dia harus tempel tautan sih. Jadi nanti kita langsung tempel tautan. Jadi nanti videonya bisa kalian upload dulu mungkin di Google Drive atau mungkin di Facebook atau di YouTube gitu teman-teman. Nah, itu kan tadi sudah kan seperti yang tadi udah aku anuin. Nah, ini apa itu lampu. Nah, dan setelah ini teman-teman, kalian bisa lihat dulu formulirnya bentuknya gimana kalau misalnya sudah jadi. Jadi formulirnya itu bentuknya kayak gini. Ada keren banget kan teman-teman. Jadi kalian tinggal kayak mulai survei, lalu tinggal bisa dijawab deh apa itu pertanyaannya gitu. Nah, dan juga kalian juga bisa pilih tema juga. Banyak banget tema di Survey Hard ini. Misalnya kita pakai tema apa ya teman-teman? Kita pakai tema note, buku harian. Jadi dia bakalan berganti gitu teman-teman. Tada, berganti kan. Nah, dan juga kalian bisa atur juga, atur misalnya nih tampilkan logo. Di sini kalian bisa kayak nampilin logo gitu loh. Misalnya ini logonya. Nah, kalian bisa pilih logonya mau logo apa gitu. Apa ya? Kasih logonya. Oh, ini ada logo UPR. Mengunggah, selesai. Lalu juga kalian bisa nulis di sini izinkan banyak tanggapan. Boleh nggak sih lebih dari ngisi, bisa lebih dari 2 kali. Lalu juga di sini ada acak pertanyaan. Kalian bisa ngacak itu loh pertanyaannya ataupun sesuai urutan. Karena di sini kalau aku sih pakai yang sesuai urutan aja sih teman-teman. Nah, lalu juga kalau sudah kayak dikirimkan gitu. Jadi nanti yang logo yang tadi tuh dia bakalan kayak gini teman-teman. Nah, logonya bakalan kayak ada di atas gitu loh. Keren banget kan teman-teman. Mudah banget lagi. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah nih, tadi aku ulang lagi ya. Kalau kalian mau bagiin. Nah, kalian juga bisa ngedit juga teman-teman. Misalnya nih diedit, jangan pertanyaannya jangan ini deh gitu. Pertanyaannya jadi 4 tambah 4 gitu. 4 tambah 4. Nah, kalian ya udah tinggal dia bakalan terganti otomatis. Jadi kalian gak perlu harus kirim link ulang lah istilahnya, enggak. Tapi dia bakalan otomatis kalau misalnya kita buka link itu dia bakalan berubah gitu pertanyaannya. Iya, oke. Kalau misalnya nih kita lihat nih tentang formulirnya. Ini kan lihat tanggapan, masih belum ada ya tanggapan ataupun kumpulkan tanggapan. Atau aku mau coba edit dulu. Aku mau buat nampilkan summary, tampilkan ringkasan. Jadi kalau misalnya ditampilkan ringkasan ini, dia langsung teringkas gitu loh. Itu kan ada pertanyaan pilihan ganda tuh teman-teman. Jadi nanti bakalan terlihat itunya apa sih namanya, summary-nya atau ringkasannya dalam bentuk tabel dan sebagainya. Pokoknya keren banget. Ini memudahkan pekerjaan kalian lah. Nah, aku akan contoh. Ini aku salin ya linknya. Aku salin dan aku bagikan lah ini istilahnya. Aku bakalan bagikan ke grup. Misalnya nama grupnya grup apa ya? Oh, aku bakalan kayak bagiin gitu. Mungkin ke adekku. Ini tempat buat nyimpan data. Nah, ini teman-teman tadi aku udah bikin yang pertama tadi, cuman videonya hilang. Jadi kita tempel dalam artian tinggal itu. Jadi kita bisa kayak kirim gitu ke mana aja. Misalnya ini aku kirim ke siapa ya? Aku coba kirim ke Sekar, teman aku, atau kirim ke Selasih juga bisa.
ini kayak misalnya aku kirim ke dia, tapi jangan deh, nanti dia ngeliat bingung. Nah ini saya nih, kalau tinggal dibuka aja nih teman-teman survey heartnya. Nah jadi kayak tinggal mulai survei, jadi tinggal jawab apa itu lampu. Lampu adalah alat penerangan, jadi nanti aku tinggal jawab gitu loh, nanti bakalan langsung tersimpan datanya. Lampu adalah alat penerangan. Submit, yeay, submitted, sudah selesai. Aku udah selesai ngisi survei nih teman-teman. Aku udah selesai nih ngisi surveinya. Dan kita akan lihat nih di datanya, dan itu tuh udah otomatis tersimpan. Malah buka Telegram, lupa. Survey heart soalnya bentuknya sama teman-teman, warna biru juga. Nah jadi udah ada nih tanggapannya, kalian kayak langsung bisa lihat gitu loh. Nah tanggapan nomor 1 itu ada hasilnya gitu dalam bentuk diagram atau summary, jadi kayak bagus juga gitu. Nah lalu juga kalian bisa lihat masing-masing pertanyaan. Nah apa itu lampu? Nah lampu ini jawabannya, lampu adalah alat penerangan. Nah lalu juga kalian tuh kayak bisa ngunduh gitu loh teman-teman. Misalnya kalian unduh nih dalam bentuk PDF, jadi dia tuh kayak langsung terunduh gitu, langsung bisa otomatis gitu kan, otomatis langsung terbikin tabelnya sendiri gitu. Jadi kayak keren banget. Jadi kalian tinggal, kalau misalnya kalian mau berikan ini sebagai survei atau sebagai penelitian gitu ya, kalian tinggal kayak kasihkan, tuliskan namanya segala macam, jadi kayak otomatis sudah ada gitu loh teman-teman. Keren banget kan? Oh iya, aku lupa ngasih tahu ke kalian, kalau misalnya nih kalian kayak salah pertanyaan gitu, kalian mau edit formulir kalian, mau edit ya formulir kalian, edit formulir. Jadi misalnya kalian mau edit formulir nih, seharusnya yang ini di paling atas dong gitu. Nah kalian bisa kayak langsung mindahin gitu loh. Jadi dia tuh kayak ada fungsi drag and drop. Drag and drop itu dalam artian bisa dipindah-pindah gitu loh teman-teman. Jadi kalian nggak perlu harus nulis ulang kalau misalnya ada yang salah, ataupun kalian ngerasa ini kan seharusnya pertanyaannya yang paling awal nih, kenapa aku taruh di paling bawah ya gitu. Nah kalian langsung kayak bisa ubah-ubah gitu loh. Dan itu tuh kalian nggak perlu harus kasih link baru lagi, tapi kalian tuh kayak tinggal kasihkan aja tetap link yang itu aja, tapi di dalamnya tuh udah kayak berubah gitu loh. Dan juga ini juga hasilnya real time teman-teman, dalam artian dia itu kalau misalnya ada yang ngisi langsung otomatis tersimpan gitu. Jadi kalian tinggal tunggu aja sampai respondennya banyak atau sampai berapa orang gitu. Nah kalau misalnya untuk kekurangannya nih teman-teman, kalau dari apa yang telah aku lihat ya, kekurangan dari aplikasi ini kalau menurut aku itu adalah kalian udah pasti dan perlu banget yang namanya fasilitas yang memadai seperti handphone, laptop, komputer yang bisa akses internet. Ya kalau misalnya HP kalian HP Nokia yang tatitut ya nggak bisa lah buat ngakses ini. Dan juga kalian harus beli paket juga atau pakai wifi tetangga juga bisa kalau untuk mengakses ini. Itu kekurangannya sih. Dan juga kalau untuk kekurangannya, ekspornya itu terbatas teman-teman, dia nggak dalam bentuk Word gitu loh, tapi dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk Excel. Tapi ya nggak masalah ya, itu PDF kan juga bisa juga dijadikan Word, ataupun Excel dijadikan Word, itu kan juga ada juga pilihannya. Nah terus juga salah satu kekurangannya ya kalau menurut aku itu tidak ada riwayat pengeditan. Jadi misalnya pengeditan yang pertama, jadi kalau udah kalian ganti ya udah kalian ganti aja, kayak nggak tersimpan bahwa pengeditan yang pertama itu apa aja sih gitu. Nah tapi kalau untuk sejauh ini sih lebih banyak kelebihannya sih teman-teman daripada kekurangannya. Dan aku sangat saranin kalian banget buat pakai aplikasi ini untuk memberikan kayak jawaban esai segala macam. Kenapa aku menyarankan aplikasi ini? Karena menurut aku aplikasi ini yang paling mudah, paling gampang banget buat dibikin, lalu juga paling top lah kalau dibandingkan dengan aplikasi lain. Sebenarnya ada banyak sih teman-teman aplikasi untuk media belajar secara online ya, mulai dari Zoom segala macam. Tapi kalau misalnya untuk ujian-ujian nih ya paling cocoknya pakai ini. Dan sekian video dari aku teman-teman semua. Terima kasih.